Pemuda yang terpercaya. Muhammad kecil kini sudah tumbuh menjadi sosok pemuda yang tampan dan disukai semua orang. Bagaimana tidak, Muhammad begitu santun, lemah lembut, cerdas, bertanggung jawab dalam setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan, jujur dan selalu menghindari hal-hal yang tidak baik. Pantaslah Muhammad muda mendapatkan gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Bakat kepemimpinan Muhammad muda juga sudah mulai terlihat. Pada usia 15 tahun, dia sudah terlibat membantu para pamannya dalam perang Fijar. Pada usia 20 tahun, Muhammad muda hadir di Hilful Fudul, yaitu persekutuan atau perjanjian kebajikan yang dilakukan setelah perang Fijar. Peristiwa Hilful Fudul sangat membekas di diri Muhammad muda, bahkan hingga beliau dewasa. Suatu kali setelah menjadi nabi, beliau berkata, "Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah ibnu Jud'an suatu perjanjian yang lebih aku cintai daripada unta merah sekalipun. Andai pada masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, tentu aku akan memenuhinya." Unta merah adalah harta kebanggaan termahal bangsa Arab pada masa itu. Muhammad muda memang sangat mencintai kedamaian. Wajar jika peristiwa itu sangat beliau sukai. Bukan hanya bakat kepemimpinan yang sudah terlihat, tetapi kepandaian berdagang Muhammad muda pun luar biasa. Salah satu kawan berdagang terbaiknya adalah Al-Sa'ib ibnu Abi Al-Sa'ib. Muhammad muda tidak pernah menyakiti atau menipu orang lain saat berdagang. Oleh karena itu, semua orang ingin menitipkan barangnya kepada Muhammad untuk diperdagangkan, termasuk Bunda Khadijah. Bunda Khadijah merupakan wanita Quraisy yang terhormat dan mulia. Selain dikenal karena kekayaannya, Bunda Khadijah juga dikenal karena kebaikan sikap dan perilakunya. Muhammad muda kemudian menjalankan usaha untuknya dan berangkat menuju Syam, ditemani oleh Maisarah, pembantu laki-laki Bunda Khadijah. Tentu saja Bunda Muhammad muda melakukannya setelah mendapat izin dari paman Abu Thalib. Maisarah begitu kagum akan kemuliaan akhlak Muhammad muda. Dia menceritakan kepada Bunda Khadijah semua kebaikan Muhammad muda, termasuk pertemuannya dengan pendeta Nasturo. Bunda Khadijah pun bertambah rasa percaya dan kekagumannya kepada Muhammad muda. Dalam sebuah riwayat, Maisarah bertemu pendeta Nasturo dan pendeta itu bertanya, "Siapakah yang berteduh di bawah pohon itu?" "Orang Quraisy dari Mekah," jawab Maisarah. "Tidak seorang pun berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia seorang nabi. Dia adalah nabi terakhir," lanjut sang pendeta. Maisarah sangat terkejut dan diam-diam menceritakan semuanya kepada Bunda Khadijah. Lalu, benar saja, selama Muhammad muda menjalankan usaha perdagangan Bunda Khadijah, harta kekayaan Bunda Khadijah menjadi jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Keuntungannya berlipat-lipat. Semua orang kagum dengan kecerdasan Muhammad dalam berdagang. Saat itu, usia Muhammad muda belum genap 25 tahun, tapi sudah berdagang hingga ke negeri Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha berkuasa atas segala sesuatu. Muhammad muda kemudian menikah dengan Bunda Khadijah. Kini Muhammad muda sudah menjadi seorang ayah. Ayah Muhammad dan Bunda Khadijah dikaruniai 6 orang putra dan putri: Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia saat mereka masih sangat kecil. Sementara itu, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, dan Fatimah tumbuh dewasa hingga kemudian meninggal dunia sebelum ayahnya, kecuali Fatimah. Dia meninggal 6 bulan setelah ayahnya. Di tengah keluarga ayah Muhammad dan Bunda Khadijah juga ada Zaid bin Haritsah dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, Zaid adalah budak yang diperjualbelikan hingga sampai ke rumah Bunda Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Zaid hingga beliau menjadikannya sebagai anak angkat. Zaid sangat senang dan bersyukur bisa tinggal dengan ayah Muhammad dan Bunda Khadijah. Demikian juga Ali, putra dari paman Abu Thalib yang diminta ayah Muhammad untuk tinggal bersamanya. Semua orang senang jika berhubungan dengan ayah Muhammad. Selain baik, ayah Muhammad juga dicintai karena sifat beliau yang selalu memudahkan urusan orang lain. Pernah ketika Ka'bah direnovasi, para pemimpin Quraisy meributkan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad karena mereka semua merasa berhak. Akhirnya mereka setuju bahwa batu tersebut akan diletakkan oleh orang pertama kali yang memasuki Ka'bah dari pintu masjid. Betapa bahagianya mereka saat melihat ayah Muhammadlah yang pertama kali masuk. Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya. Inilah Muhammad, ujar mereka. Ayah Muhammad kemudian menghamparkan sebuah kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, meminta para pemimpin kabilah memegang ujung kain, kemudian mengangkat batu bersamaan. Saat sudah mendekati tempatnya, ayah Muhammad mengambil batu tersebut dan meletakkannya di tempat yang seharusnya. Cerdas dan bijaksana sekali, bukan? Masya Allah. Besok kita lanjutkan ke buku selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.